Apakah Presiden perlu turun tangan Pak terhadap kasus ini? Sebagai ketua dari kelas meminta Presiden. Saya presiden, kalau saya presiden saya turun tangan. Ya silakan pada forum siapa yang akan memberikan itu. Iya, terus go ahead. Ya. Judul perkaranya penyalahgunaan alokasi berfungsi. Beliau mendapat alokasi ini dibuat karena juga dalam kondisi terpaksa. Tahu bahwa sebagai makhluk sosial kita itu pada dasarnya sekali. Ya. Apa perbedaan penyelenggara jasa telekomunikasi dongle untuk Indosat SP antara Indosat dengan yang lain? Ini pertanyaan saya tadi. Ya. Apa bedanya antara ini Indosat dengan ini Smart? Gak ada beda. Dua-dua adalah dongle yang menggunakan jaringan. Satu menggunakan jaringan Smart, satu menggunakan jaringan Indosat. Yang beda adalah ini unit bisnis di Smart. Ini dibikin sebuah PT. Tapi PT ini 99,999% milik Indosat. Kenapa tidak 100%? Karena undang-undang PT kita tidak memungkinkan ada sebuah PT dengan satu pemegang saham kecuali BUMN. Jadi maka selalu kalau PT swasta harus dua pemegang saham. Walaupun yang satu memegang cuma satu lembar, yang lain memegang 10 miliar lembar, indifferent. Yang penting undang-undang harus memenuhi syarat dua. Jadi sebenarnya apakah SBU atau ini indifferent. Nah setelah ribut-ribut ini Indosat kemudian membubarkan PT ini AM2. Sekarang langsung dilaksanakan oleh unit bisnisnya Indosat. Nah sekarang ini kalau unit bisnis gak dianggap menggunakan frekuensi bersama lagi gitu. Tapi sekarang ini disalah. Nah kan ini benar. Sekarang setelah dipersoalkan oleh kejaksaan, you bubarkan. Tapi sebenarnya ini adalah kenapa dibikin perusahaan ini menjadi perusahaan tersendiri supaya pengelolanya lebih fokus daripada menjadi SBU gitu ya. Salah satu last mile-nya itu adalah menggunakan frekuensi. Tapi tempat yang lain menggunakan backbone. Ini ada infrastruktur yang lain yang mendukung ini. Sedangkan di mana posisi Indosat AM2? Di mana? Dia cuma SP. Ya, dia menyambung node-nya kepada MSC. Dia tidak punya frekuensi apapun. Dia tidak punya jaringan apapun. Jadi disinilah kekeliruan. Ya, karena ini masalahnya adalah karena kejaksaan membedakan jaringan frekuensi, jaringan telekomunikasi dengan frekuensi. Padahal jaringan dan frekuensi ada embedded ya di dalam jaringan telekomunikasi. Barangkali itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alim dari Harian Terbit. Tapi hari ini saya datang selaku anggota komunitas blogger reporter. Saya tertarik dengan topik yang dibahas hari ini, apalagi sudah menyangkut soal korupsi 1,3 triliun. Wow, benar sekali Pak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan moderator tadi bahwa perlu mungkin Pak semacam pendidikan atau penyuluhan khusus kepada penyidik, terutama kejaksaan. Lebih dari itu mungkin juga selain kejaksaan juga perlu untuk kalangan media, lebih khusus juga untuk kalangan blogger. Jadi kita bisa menulis dengan persepsi yang sama, tidak seperti kejaksaan yang salah kaprah ya Pak. Nah, saya khawatir ada pengalaman dalam menjalankan tugas reporter di lapangan. Jaksa ini memang sering salah kaprah, bahkan cenderung coba-coba. Ada kasus di Jakarta Timur, seorang staf kelurahan yang dulunya tim proyek nasional agraria Prona dipanggil oleh kejaksaan surat panggilan, tapi di panggilan itu ditulis tersangka. Pucat lah dia Pak, sampai tidak bisa tidur. Untung dia nggak mati karena jatuhan. Ternyata saya cek kejaksaannya, kenapa ini? Dia bilang maaf salah ketik. Jadi seharusnya dipanggil sebagai saksi itu didengarkan aja, tapi sudah tercantum di tersangka. Nah saya khawatir apa yang dialami itu juga adalah sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan. Jadi yang kami ingin tanyakan, apa upaya dari itu, termasuk juga mungkin komunitas yang lain untuk mengembalikan ke persoalan yang sebenarnya sehingga jaksa tidak kebablasan.
mungkin perlu class action, didukung seperti mereka dulu bikin grup di Facebook, dan kita dukung itu untuk mengembalikan sesuai porsi perkara yang sebelumnya. Cuma itu kira-kira. Dan terakhir mungkin Pak, sudah sampai di mana perkara ini kalau saya tidak mengikuti, apakah tersangka dari Nirun yang sudah dinyatakan kejaksaan itu kemudian sudah berapa yang diperiksa untuk konsumsi media ke depan, sehingga makin terang apa sebenarnya yang terjadi di dalam lingkungan IM itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.